Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif. Nah, teman-teman semua, silakan tonton video berikut sampai habis ya. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Semuanya, selamat menonton. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif juga merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, teori belajar Piaget. Teori belajar yang dipopulerkan oleh Jean Piaget dikenal dengan sebutan teori perkembangan kognitif. Piaget mempelajari perkembangan intelijensi atau kecerdasan individu mulai lahir sampai dewasa. Perkembangan kognitif berpikir sejalan dengan pertumbuhan biologisnya. Artinya, struktur kognitif individu bukan suatu ketentuan yang sudah ada sebelumnya dan bersifat statis, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bertambahnya usia melalui proses adaptasi dan interaksi dengan lingkungannya. Saya Robi Anggara akan menjelaskan tentang teori belajar Brunner. Menurut Jeremy Brunner, teori perkembangan kognitif harus memperhatikan aspek-aspek pertumbuhan intelektual secara alamiah. Teori Brunner ini perlu dikembangkan dengan melihat perbedaan siswa-siswi dari aspek perbedaan jenis kelamin maupun keragaman sosial. Selanjutnya, Brunner juga menyatakan bahwa proses belajar yang dialami peserta didik menuju derajat perkembangan kognitifnya meliputi 3 fase, yaitu 1. Fase informasi atau penerima materi. Pada fase ini, seseorang yang sedang belajar memperoleh sejumlah informasi. Yang kedua, fase transformasi. Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis, diubah atau dipindahkan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual agar kelak dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih luas. 3. Fase evaluasi. Seseorang yang sedang belajar akan melihat dirinya sendiri sampai sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh dan dapat dimanfaatkan. Teori belajar Ausubel. David Ausubel menyatakan bahwa konsep belajar berhubungan dengan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan baru atau penerima penemuan dan mengaitkan pengetahuan yang diperoleh pada struktur kognitif yang telah dimiliki atau hafalan dan bermakna. Nama saya Umatri Ersana akan menjelaskan teori belajar Roberts and Jane. Menurut Jane, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Semua ini merupakan tingkah laku sebagai hasil belajar yang disebut dengan kapabilitas. Kapabilitas ini muncul melalui stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh orang yang belajar. Dengan demikian, belajar dapat diartikan sebagai proses kognitif yang mengubah sikap stimulasi lingkungan. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Kedua, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Yang ketiga, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Keempat, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kelima, kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa
aktif amat dipentingkan. Keenam, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Implementasi teori belajar kognitif. Aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran ada 5. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insight. Kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Ketiga, perilaku bertujuan, passive behavior. Keempat, prinsip ruang hidup, life space. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lainnya. Penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Satu aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. 2. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. 3. Penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. 4. Pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitannya secara keseluruhan. Kelebihan teori belajar kognitif. A. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. B. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. C. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Bagian D, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk mengembangkan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Yang E, dengan menerapkan teori kognitif ini maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Itu yang F, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru untuk membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Kelemahan teori belajar kognitif terbagi menjadi 6. A. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. B. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. C. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. D. Pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang E, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Yang F, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan.